Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rafki Rinaldi dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan project atau case study saya pada project based internship virtual program pada yang diadakan oleh Rakamin Academy X Jubelio dengan judulnya sendiri yaitu Promo Effectiveness Review Program pada Omnichannel Jubelio. Baiklah, sebelum itu ini sedikit tentang data diri saya, di mana saya adalah lulusan teknik elektro yang memiliki minat besar dalam bidang data analisis. Dengan keterampilan dalam pengolahan dan visualisasi data menggunakan berbagai tools seperti Microsoft Excel, SQL, dan lainnya, saya berkeinginan kuat untuk terus mengembangkan kemampuan saya dalam mengolah informasi terkait data dan juga data analis. Kemudian saat ini saya sedang mengikuti program virtual internship di Rakamin X Jubelio, di mana di sini saya berkontribusi dalam proyek promo effectiveness review untuk Omnichannel Jubelio, di mana program ini sendiri bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan promo code terhadap total penjualan di salah satu marketplace dengan guna untuk membantu bisnis dalam pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian selanjutnya sedikit tentang Jubelio, di mana Jubelio adalah sebuah platform omnichannel yang membantu bisnis dalam mengelola berbagai kanal penjualan dalam satu sistem. Dengan Jubelio, pemilik bisnis dapat mensinkronkan inventaris, pesanan, dan laporan keuangan dari berbagai marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, serta toko offline dan website e-commerce mereka sendiri. Selain itu, Jubelio juga menyediakan fitur seperti manajemen stok, integrasi POS, hingga akuntansi otomatis yang mempermudah operasional bisnis. Dengan solusi yang ditawarkan, Jubelio membantu pelaku usaha meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan operasional, dan mengoptimalkan strategi penjualan berbasis data. Kemudian untuk project portofolio pada program virtual based internship, project based internship ini, kita diberikan sebuah case study di mana untuk Jubelio sendiri di sini case study-nya yaitu di mana setiap 6 bulan sekali Omnichannel Jubelio mengadakan promo effectiveness review untuk melihat efektivitas dari promo code terhadap total penjualan dari salah satu marketplace. Nah, sebagai reporting engineer, ada beberapa task yang perlu kita lakukan. Di mana yang pertama yaitu mengaplikasikan promo code dari tim budgeting. Yang kedua, membuat tabel laporan khusus kuartal ketiga dan 4. Yang ketiga, melakukan summary dan visualisasi dari hasil data tabel kuartal ketiga dan 4. Dan yang terakhir, membuat shipping label khusus bulan Desember. Nah, sebelum kita mengerjakan semua task tersebut, langkah pertama yang harus kita lakukan tentunya adalah membuat database. Di mana di sini saya telah membuat database di sini saya telah membuat database di PostgreSQL, di mana untuk database-nya sendiri yaitu dengan nama task5db, dan untuk pembuatan tabelnya sendiri itu menggunakan query create database dengan nama database-nya adalah task5db. Kemudian setelah itu kita melakukan restore file yang bernama task5.sql yang sudah disediakan sebelumnya. Nah, untuk mengerjakan task nomor 1 sampai nomor 3, langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus membuat tabel dengan nama promo underscore code. Nah, di sini untuk pembuatan tabelnya juga sama seperti sebelumnya, kita menggunakan query create table dengan nama promo underscore code. Kemudian selanjutnya kita melakukan importing file Excel promo code yang sudah disediakan di link Google Drive. Nah, untuk caranya sendiri di sini dapat dilihat pada gambar. Setelah kita membuat tabel promo code, kita klik kanan dan kemudian kita pilih import atau export data. Kemudian yang kedua yaitu kita juga akan membuat tabel dengan nama
Q3, Q4 review. Nah, langkahnya juga sama dengan yang sebelumnya, kita menggunakan query create table. Namun di sini terdapat beberapa ketentuan untuk mengisi tabelnya. Di sini untuk ketentuan tabel Q3, Q4 reviewnya, yaitu yang pertama minimal pada tabel terdapat kolom purchase date, total price, promo code, sales after promo. Kemudian yang kedua, kita hanya akan mengambil transaksi sales yang berada pada bulan pada 1 Juli sampai 31 Desember 2022. Dan kemudian untuk mendapatkan total price, kita menggunakan rumus quantity dikali price, di mana kita menggunakan query join dengan menggabungkan sales table dan marketplace table. Sedangkan untuk mendapatkan isi table price after promo, yaitu total price kurang deduction, di mana kita juga menggunakan query join antara sales table dan juga promo code. Nah, di sini dapat dilihat di gambar sebelah kanan, saya sudah membuat tabel Q3, Q4 review dengan headernya sudah terdapat purchase date dengan tipe data date, total price dengan tipe data numerik, promo code dengan tipe data karakter varying, dan sales after promo dengan tipe data numerik. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan ekspor data Q3, Q4 review, di mana untuk langkahnya kita klik kanan pada tabel Q3, Q4 review dan kita lakukan ekspor data dengan tipe data berupa CSV dan kita simpan di data D. Nah, untuk tampilan data yang akan kita simpan dalam format CSV-nya ada di sebelah kanan, di mana terdapat purchase date, total price, promo code, dan juga sales after promo. Kemudian selanjutnya kita akan membuat ringkasan terkait tren aktivitas total penjualan bulanan setelah terpotong promo dan tren bulanan perbandingan jumlah rasio penggunaan promo dan yang tidak menggunakan promo. Nah, di sini pada slide ini terdapat gambar di mana ini adalah data Q3, Q4 review yang sudah kita ekspor pada Excel dari langkah sebelumnya. Nah, kenapa kita mengekspor data ke dalam bentuk Excel? Itu adalah karena kita akan membuat pivot table yang dimana nantinya kita juga akan dari pivot table tersebut kita akan membuat visualisasi data untuk memahami datanya secara lebih mudah. Nah, di sini sudah terdapat dua buah pivot table, di mana untuk pivot table pertama yaitu revenue. Di sini saya sudah membuat pivot table-nya yang menunjukkan jumlah dari keseluruhan sales after promo dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Dan juga terdapat grand totalnya. Kemudian di sini untuk pivot table yang kedua yaitu menunjukkan rasio. Nah, di sini pivot table kedua yang sudah saya buat ini, di sini dapat dilihat untuk jumlah transaksi dengan promonya untuk setiap bulannya, dan untuk grand totalnya adalah 3.131, dari total transaksi keseluruhan adalah 5.777. Maka untuk rasio transaksi dengan promo diperoleh sebesar 54,20%. Sedangkan untuk jumlah transaksi tanpa promo yaitu 2.646 dengan rasio tanpa promonya yaitu 45,80%. Nah, langkah selanjutnya setelah kita membuat pivot table 1 dan 2, kita harus membuat visualisasi dengan kita memilih tipe visualisasi yang tepat berdasarkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini saya menggunakan visualisasi berupa bar chart sehingga akan lebih mudah untuk menunjukkan revenue dari tren revenue setiap bulannya. Nah, di mana di sini pada bar chart ini dapat dilihat untuk tren revenue bulanannya mengalami fluktuasi dengan jumlah sales after promo yang tertinggi yaitu pada bulan Desember.
Kemudian selanjutnya untuk visualisasi pivot table yang kedua yang menunjukkan rasio perbedaan penggunaan promo dan yang tidak menggunakan promo dapat dilihat pada slide ini. Itu saya juga menggunakan bar chart, di mana di sini dapat kita lihat untuk masing-masing bulannya itu dapat terlihat perbandingan secara langsung jumlah transaksi dengan promo terhadap transaksi total. Nah, kemudian untuk pengerjaan task nomor 4, langkah yang kita lakukan yaitu yang pertama kita membuat shipping summary, membuat tabel shipping summary dengan menggunakan query create table dengan kita mengisikan ketentuan-ketentuannya. Kemudian langkah yang kedua kita membuat query tadi dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu yang pertama minimal terdapat kolom shipping date, seller name, buyer address, buyer city, buyer zip code, dan kode resi. Kemudian untuk mendapatkan seller name, kita melakukan join menggunakan query join antara shipping table ke seller table. Dan untuk mendapatkan buyer name, buyer address, buyer city, buyer zip code, kita menggunakan join shipping table ke buyer table. Sedangkan untuk kolom kode resi berisi concat dari kolom shipping ID, strip purchase date, strip shipping date, strip buyer ID, strip seller ID dengan menggunakan format YYYYMMDD untuk kolom resinya. Nah, berikut adalah tabel shipping summary yang telah saya buat yang tentunya sudah diisi dengan query berdasarkan ketentuan sebelumnya. Nah, di sini dapat dilihat untuk header tabelnya yaitu ada shipping date, seller name, buyer address, buyer city, buyer zip code, kode resi, dan dengan tipe data yang berbeda-beda. Yang dimana untuk shipping date menggunakan tipe data date, seller name menggunakan tipe data karakter varying, buyer name menggunakan tipe data karakter varying, buyer address menggunakan tipe data text, buyer city menggunakan tipe data karakter varying, buyer zip code juga, dan juga hal yang sama dengan kode resi. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu kita melakukan ekspor pada shipping summary. Kemudian kita membuat label shippingnya dengan layout 2 across dan 5 down dengan urutan formatnya yaitu buyer name, buyer address, buyer city, buyer zip code, dan kode resi. Nah, untuk langkah ekspor filenya yaitu juga sama dengan yang kita lakukan pada tahap-tahap sebelumnya, yaitu kita klik kanan pada tabel shipping summary, kemudian kita pilih export import data, kemudian kita simpan dengan format CSV pada data D. Nah, berikut adalah hasil label shipping yang telah saya buat dengan layout 2 across and 5 down, dimana untuk sebelah kiri ini adalah tabel di Excel, data yang sudah kita ekspor sebelumnya. Kemudian setelah saya membuat label shipping dengan layout 2 across dan 5 down, maka hasilnya berubah menjadi gambar yang di sebelah kanan, dimana untuk masing-masing transaksi itu terdapat dipisahkan dengan layout 2 across dan 5 down. Kemudian di sini terdapat link pengerjaan untuk file SQL-nya, file Microsoft Excel, dan juga file lainnya yang saya gunakan dalam pengerjaan project ini dapat diakses di link GitHub yang tertera pada slide ini, dan juga dapat dilihat pada link Google Drive. Oke, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang hasil pengerjaan project atau case study pada project based internship virtual dari Rakamin Academy X Jubelio. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.